Beberapa minggu yang lalu kalian membeli sebuah motor listrik, dan setelah 1 bulan lamanya pemakaian, sekarang sudah rusak. Sebelumnya, kebanyakan motor listrik menggunakan dua jenis baterai. Yang pertama yaitu baterai SLA, singkatan dari Silent Lead Acid, atau sering disebut dengan aki kering. Baterai ini juga digunakan pada motor series AMX yang saya miliki. Baterai yang selanjutnya adalah baterai lithium, biasa disebut dengan Li-ion. Baterai ini juga banyak digunakan pada transportasi yang menggunakan energi listrik. Baterai yang digunakan juga bukan baterai yang sering kalian temukan pada smartphone, dan tentu berbeda. Dan apa yang membedakan baterai PLA dengan baterai Li-ion? Oke, di sini ada dua motor yang terlihat memang tidak memiliki perbedaan yang signifikan, dan perbedaannya hanya terletak pada di warnanya saja, yang kanan warna putih, yang kiri warna hitam. Tetapi ternyata motor ini berbeda, yang kanan menggunakan baterai lithium, yang kiri menggunakan aki kering, dan harganya pun juga jauh berbeda. Tentunya spesifikasi motor ini juga sangat jauh berbeda. Oke, kalau kalian ke website resminya Selis, kemudian ke produk A Motor, di sana ada dua motor AMX yang sama tapi memiliki keterangan berbeda. Yang kanan lithium, yang kiri SLA. Kita ke SLA dulu. Yang SLA memiliki kecepatan maksimal 50 km/h, jarak tempuh 40 km, daya angkut 200 kg, dan kelistrikannya menggunakan baterai aki kering atau Silent Lead Acid. Dan sekarang kita ke AMX Lithium. Kecepatan maksimal yang dimiliki 50 km/h, jarak tempuh 120 km, dan jarak tempuh yang dimiliki lithium lebih besar daripada yang dimiliki SLA. Untuk daya angkutnya bertambah sebesar 25 kg. Dan di kelistrikan di sini tertulis jelas menggunakan baterai lithium iron phosphate Life P04 battery. Oke, karena unit yang saya miliki hanya ada motor series AMX, dan sekarang saya akan memberitahu cara menggunakan motor series AMX yang baik dan benar. Yang pertama, charge motor full sebelum dipakai. Semisal untuk motor series AMX yang menggunakan SLA membutuhkan durasi cas sebesar 7 jam, dan untuk yang menggunakan baterai lithium hanya sebesar 5 jam, dan jangan sampai melebihi batas pengecasan. Yang kedua, kenali karakteristik motor listrik, atau bertemanlah lebih dekat dengan motor. Semisal untuk motor series AMX ini memiliki berat beban maksimal 200 kg, dan dikhawatirkan motor ini melakukan kinerja yang lebih, saya sarankan untuk menggunakan 65% dari totalnya, yaitu sekitar 130 kg. Lalu jarak tempuh maksimal dari AMX SLA ini sebesar 40 km/jam. Dan untuk jarak tempuh maksimalnya saya juga menyarankan cukup menggunakan 65%-nya saja, atau sekitar 26 km. Yang ketiga, hindari tanjakan curam. Tidak disarankan untuk ke daerah yang menanjak seperti puncak, daerah pegunungan, atau daerah yang memiliki tanjakan yang sangat curam. Yang keempat, tidak melakukan gas berskala besar, atau lebih tepatnya tidak memutar throttle gas dari 0 langsung ke full, melainkan cukup pelan-pelan saja. Ketika melewati jalanan menurun, gas dilepas saja, karena mengingat motor ini memiliki sistem gas yang berbeda dari motor pada umumnya. Kelima, tidak menggunakan kecepatan maksimal, melainkan 75% saja. Series AMX ini memiliki kecepatan maksimum 50 km/jam, dan kecepatan maksimum yang saya sarankan kisaran 35 hingga 40 km/jam. Dan yang terakhir, ketika melewati tanjakan, siapkan ancang-ancang terlebih dahulu, agar dinamo tidak melakukan beban yang lebih berat dari biasanya. Oh ya, buat yang nanya, bang, kok kecepatan, jarak, dan yang lain-lain harus dipersenin, kenapa nggak langsung 100% aja? Oke, jadi di sini saya menggunakan sebuah teori yang sudah paten, benar, dan tentunya banyak digunakan. Dan teorinya adalah SOC,
states of charge, atau lebih tepatnya penggunaan minimal sisa baterai yang sebaiknya harus disisakan. Semisal kalian memiliki smartphone yang biasa kalian gunakan baterainya dari 100% hingga ke 0%. Dan kalau teori SOC ini ditetapkan, itu salah besar. Yang benar kalian menggunakan baterai smartphone dari 100% dan sisakan 30%. Karena teori SOC ini bisa membantu agar usia baterai lebih panjang. Dan untuk baterai motor listrik yang bisa di-charger, ada SLA yang di awal sudah saya jelaskan, Sealed Lead Acid, dan yang satu lagi FRLA, Valve Regulated Lead Acid. Keduanya sama saja, cuma beda penamaan. Tapi kalau kalian ketemu baterai aki kering yang ada detail MF, singkatan maintenance free, yang biasanya terdapat di mobil untuk menstarter mobil, kemudian tenaga radio mobil, dan lain-lain, itu berbeda dari SLA dan VRLA. Kalau kalian mau beli baterai motor listrik yang baru, harus teliti agar baterai yang baru sesuai dengan motor listrik kalian. Kemudian ada DOD, Depth of Discharge, detailnya waktu yang tepat untuk bisa melepas charger. Untuk DOD ini kita pakai universal saja, biasanya baterai dalam keadaan full atau sudah 100%. Sebenarnya teori tentang SOC ini lebih dalam, namun bagi kalian pengguna motor listrik cukup sampai sini. Untuk aki kering sebaiknya SOC-nya 40% dan DOD-nya 60%. Kemudian untuk baterai lithium SOC-nya 30% dan DOD-nya 70%. Untuk baterai yang lithium ini banyak jenisnya, tapi karena baterai motor listrik yang saya miliki SLA, jadi untuk yang lithium mungkin next video. Dan tentu saja harus memperhatikan SOC dan DOD-nya. Untuk yang ingin memahami dan mempelajari lebih lanjut tentang teori SOC, bisa langsung ke deskripsi. Oke, setelah saya menjabarkan cara menggunakan motor listrik Celis AMAX yang baik dan benar, sekarang saya akan melakukan tes long drive ke kota tetangga. Ya, kita akan ke LA. Enggak, bukan Los Angeles. Tapi kita akan ke Lenteng Agung. Oke, jadi kita akan tes long drive dari daerah Kota Depok, perbatasan Bogor menuju Jakarta Lenteng Agung. Apakah motor Celis AMAX ini dapat menempuh jarak 15 km menggunakan charger, atau mungkin bisa bolak-balik sejauh 30 km tanpa menggunakan charger? And here we go. Bisa dilihat baterainya masih full baru saya cas, dan jarak yang sudah ditempuh motor ini 86 km. Oke, di sini kita masih ada di jalan perumahan, jadi kecepatannya cukup di bawah 20 km saja. Oke, kita sudah berada di jalan raya dan seperti yang saya sarankan, kecepatannya cukup di bawah 40 km saja agar mesin tidak melakukan kinerja yang berlebih. Sebenarnya kita sudah sampai, cuma bisa dilihat masih ditutup jembatannya, jadi kita langsung muter balik aja. Oke, kita masuk ke gang, habis itu langsung kita balik ke daerah Depok, perbatasan Bogor. Yap, kecepatan cukup di bawah 40. Oke, setelah selesai melakukan perjalanan, ternyata motor ini kuat menempuh jarak 30 km tanpa charger dan baterainya berkurang satu batang. Dan di sini juga ada jarak 14 km yang barusan tadi kita tempuh. Oke, saya nyalakan ulang. Dan di sini total jaraknya menjadi 116 km. Baterainya juga sama, berkurang satu batang. Dan baterai ini juga jangan sampai ke strip yang merah. Yang dapat
mempercepat tahun penggunaan aki motor ini dan harus menggunakan baterai baru. Seperti biasa, jangan lupa untuk like ataupun dislike dan juga komen. And see you.